Halo sobat semua, selamat datang di channel YouTube Wong Tran Channel. Terima kasih kalian sudah mampir di channel ini. Sahabat, Indonesia dikenal memiliki beragam tradisi, adat istiadat, dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara, mulai dari Sabang sampai Merauke. Salah satu tradisi yang ada dalam masyarakat, khususnya masyarakat Jawa, yaitu tradisi tingkepan atau mitoni. Seperti apa tradisi tingkepan atau mitoni itu? Ikuti terus videonya. Tingkepan adalah suatu tradisi atau adat yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, dan ini biasanya dilakukan ketika usia kehamilan seseorang telah memasuki usia 7 bulan. Tingkepan hanya dilakukan bila anak yang dikandung merupakan anak pertama bagi si ibu. Tingkepan bermakna bahwa pendidikan bagi sang anak telah ditanamkan sejak masih berada dalam rahim sang ibu. Tujuan dari prosesi ini adalah agar bayi dalam kandungan dapat lahir dengan sehat dan selamat. Tradisi tingkepan ini konon sudah dilakukan sejak zaman Kerajaan Kediri, yaitu pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Prosesi tingkepan diawali dengan acara kenduri atau selamatan yang dipimpin oleh sesepuh yang dipercaya. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi sungkeman. Sungkeman dilakukan pertama-tama oleh calon ibu kepada calon ayah atau suaminya. Kemudian calon ibu dan ayah melakukan sungkeman kepada orang tua mereka. Inti atau makna dari prosesi ini adalah memohon doa restu agar proses kehamilan dan kelahiran kelak berjalan dengan lancar dan selamat. Setelah prosesi sungkeman selesai dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan prosesi siraman. Siraman atau mandi adalah simbol pernyataan tanda pembersihan diri, baik fisik ataupun jiwa. Air siraman yang digunakan ini adalah air yang berasal dari 7 sumber, dan pada air siraman ini terdapat bunga 7 rupa. Siraman ini pertama kali dilakukan oleh sesepuh atau orang yang dipercaya memimpin prosesi ini. Kemudian siraman dilakukan oleh sang suami atau calon ayah. Kemudian dilanjutkan dilakukan oleh orang tua, baik orang tua dari calon ibu maupun orang tua dari calon ayah.
dan kemudian dilanjutkan siraman ini dilakukan oleh kerabat dan sanak saudara. Setelah prosesi siraman selesai dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan prosesi selanjutnya, yaitu melilitkan tali atau benang lawe di perut calon ibu. Kemudian tali atau benang lawe ini dipotong oleh calon ayah. Setelah prosesi potong benang lawe selesai dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan acara atau prosesi berikutnya, yaitu prosesi pecah telur. Prosesi ini dilakukan oleh calon ayah, yaitu memasukkan telur ayam kampung mentah. Ini dimasukkan ke dalam kain dan dijatuhkan hingga pecah. Prosesi ini sebagai lambang proses persalinan nantinya dapat berjalan dengan lancar tanpa aral melintang. Prosesi selanjutnya yaitu prosesi brojolan. Prosesi brojolan ini yaitu memasukkan kelapa gading yang telah dilukis tokoh wayang. Tokoh wayang ini yaitu Kamajaya dan Dewi Ratih. Kemudian calon ayah memasukkan kelapa gading ini dari atas, kemudian siap diterima oleh salah satu calon nenek dari bawah. Prosesi selanjutnya yaitu prosesi belah kelapa gading, dan prosesi ini dilakukan oleh calon ayah.
Kemudian calon ayah mengambilkan air dalam kendi, dan air itu digunakan untuk mencuci dan membasuh muka oleh calon ibu. Prosesi selanjutnya yaitu prosesi salin busono atau berganti pakaian. Prosesi salin busono ini dilakukan sebanyak 7 kali dengan menggunakan motif kain yang berbeda, dan setiap kain memiliki nilai filosofi yang tinggi. Prosesi ganti pakaian ini cukup seru karena melibatkan seluruh para tamu undangan ya. Para tamu undangan, para keluarga kerabat yang hadir harus mengatakan tidak cocok ketika calon nenek mencobakan satu jenis motif kain jarik, hingga akhirnya saat mencoba kain yang ketujuh, semua orang yang hadir harus bilang cocok. Setelah prosesi salin busono atau berganti pakaian selesai dilaksanakan, prosesi selanjutnya yaitu prosesi rujaan dan dawetan. Prosesi ini dilakukan oleh calon ibu bersama calon ayah, yaitu membawa rujak dan dawet, dan para tamu undangan membeli rujak atau dawet tersebut. Makna yang terkandung dalam proses ini yaitu agar bayi yang dilahirkan mendapat banyak rezeki, baik untuk dirinya maupun untuk orang tuanya. Oke sahabat, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan komen.